Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo musyahidun, ahlan wa sahlan bihadurikum fi hadhihi podcast Arabiyatuna fi Madura. Wa fi hadha al-majal laqad ja'alna al-muhadira min Madinati Mesir Qil wa Qil. Ada tamu spesial kita yang datang dari kota Mesir katanya. Dia datang ke daerah sini, daerah Madura. Laqad ja'at fi ila hadhihi jazirah Madura wa ta'allamat katsiratan min al-'ulum, kadzalika belajar banyak budaya dan juga bahasa, dan ini merupakan langkah bagi dirinya untuk mempelajari sesuatu banyak hal yang ada di kota Madura di sini, baik itu dari pendidikan, bahasa dan juga interaksi dengan masyarakat sekaligus budaya, dan yang menjadi tantangan bagi dirinya untuk kehidupan kedepannya. Tanpa banyak basa-basi, marilah kita sambut dan kita mulai diskusi yang akan kita bahas sebentar lagi. Langsung saja kita persilakan atau perkenalkan tamu spesial kita pada siang kali ini, Mas Muki Ustadzah. Mas Muki. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Syaimah Syaimah. Abdul Min'am Ahmad. Syaimah. Syaimah. Shin, Ya, Mim, Alif, Hamzah. Syaimah. Namanya adalah Syaimah. Sebenarnya kamu berasal dari mana dan apa kesibukan setiap harinya? Saya berasal dari Mesir. Itu nama negara. Oh, Mesir itu utara Afrika. Benua Afrika. benua Afrika. Iya. Iya. Jadi saya sudah sibuk dengan tesis. Sudah sekarang ujian tesis dan sudah selesai juga. Jadi saya sibuk dengan edit yang dosen sudah kasih saya. Apakah rumah berdekatan dengan Al-Azhar yang di Mesir? Tidak dekat. Tidak. Berarti jauh. Ya. Terus Universitas Azhar di Kairo. di Kairo, Mesir. Iya, di provinsi Kairo. Saya dari provinsi lain. Provinsi lain. Terus kapan pertama kali datang ke Madura dan apa tujuan kedatangannya ke Madura? Pertama kali ke Madura itu terakhir tahun 23. Tahun 23. Ya, tapi kalau sudah tetap atau sudah tinggal atau pindah ke Madura itu bulan terakhir Agustus yang lalu atau kemarin. Bulan Agustus yang kemarin. Iya. Oke. Madura mungkin waktu saya sudah lihat pertama kali, mungkin saya tidak tahu apapun terkait Madura, tapi ketika saya pindah ke sini sudah tahu Pulau Madura terkenal dengan Pulau Garam. Pulau Garam ya. Iya. Terkenal dengan Pulau Garam. Terus apa yang pertama kali terlintas di pikiran ketika mendengar kata Madura? Ketika mendengar kata Madura, apa yang terlintas di pikiran? Sate. Sedih. Sate. Makanan sate. Oh, sate. Iya. Makanan sate. Oke. Saya dengarnya sedih tadi di satenya. Berarti suka makanan khas Madura seperti sate. Kalau saya di Madura belum pernah. Okay. Tapi karena saya sudah tinggal di Malang, sudah pernah ke sana. Oh, Di okay. sana. Terus bagaimana perasaannya ketika sampai di Madura dan mengetahui budaya dan berbagai makanan di Madura? Gimana? Belum bagaimana? Ya. Berarti masih gak ada perasaan berarti? Masih tidak. Oke. Apa hal yang paling berbeda dibandingkan daerah asal? Banyak. Ya, mungkin kalau di Indonesia menurut saya semua Indonesia panas. Kalau di pagi atau siang sore semua panas. Kalau malam dingin atau mungkin cuacanya bagus. Kalau negara saya atau provinsi saya ada 4 musim. Ada 4 musim. Iya, jadi itu beda. Di Indonesia tengah tahun panas, tengah tahun dingin atau kemarau, musim kemarau.
Jadi kalau di negara saya itu beda. Saya tidak saya ada musim hujan, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim kering. Berarti ada 4 musim. Ya. Berarti perbedaannya antara Pulau Madura dengan negara beliau itu perbedaannya sangat jauh. Kalau di sana ada 4 musim, kalau di negara kita atau di Pulau Madura ini ada berapa musim? Ada 2. Ada 2 musim. Musim kemarau dan juga musim hujan. Kalau di sana full ada kemarau, hujan dan juga Seperti bahasa Inggris, spring, autumn, fall, summer. sama. Ya, 4 seperti bahasa Inggris. Bagaimana pandangan masyarakat Madura yang berbeda dari yang pernah dibayangkan sebelumnya? Pandangan masyarakat Madura yang berbeda. Menurut saya sampai sekarang, Masya Allah orang Madura sangat orang membantu. Kalau orang yang sebelumnya saya di Malang, Di mana? jadi Oke. ya jadi beda. Mungkin kota Malang itu kota kemahasiswaan. Oh, masih. Jadi ada berbagai macam atau orang, ada tidak dari Malang saja, ada dari luar. Tapi kalau Madura semua dari orang Madura. Dari orang Madura. Ya, jadi Khusus. ya setelah orang Madura ya. Khusus minal khawais. Cuma khusus orang Madura. Berarti nggak ada orang yang dari luar. Terus bagaimana pengalaman pertama kali mendengar logat atau bahasa Madura? pasti rasanya sulit karena orang Jawa saja. Karena saya pribadi tahun kemarin pernah mondok di Pasuruan di Ya, Pulau Jawa. Ya, Surabaya. Rata-rata mayoritas kalau di sana itu pakai bahasa Madura. Di Pasuruan pakai Ya, bahasa Madura. rata-rata pakai bahasa Madura. Orang Jawanya pakai bahasa Madura, orang Kalimantan pakai bahasa Madura, dan juga orang Sulawesi dan semacamnya kebanyakan pakai bahasa Madura. Mungkin ya karena Surabaya itu ibu kota Jawa Timur. Jadi mungkin ada orang dari Ya. luar. Surabaya. Pasuruan itu mengikuti apa? Surabaya. Bukan Surabaya, Pasuruan itu nama kota di setelahnya Malang. Setelahnya Malang atau Sidoarjo. Kalau menurut Anda bagaimana perasaan ketika mendengar bahasa Madura itu? Seperti biasa. Seperti biasa. Bahasanya itu kawan, mendengar bahasa Madura itu seperti biasa. Entah kalau nanti langsung belajar bahasa Madura itu bagaimana rasanya? Bagaimana kalau menurut sampean? Saya belum belajar. Masih belum pernah belajar. Karena saya masih baru di Makassar. Mungkin dalam pikiran bahasa Madura itu serasa sulit untuk diucapkan. Mudah dari bahasa Jawa. Mungkin mudah dipahami tapi sulit diucapkan. Mungkin nggak gitu. Mungkin ya. Mungkin karena saya belum coba. Kalau menurut sampean tentang pendidikan, bagaimana menurut Anda tentang menempuh pendidikan di Madura ini? Wallahi, kalau di Madura atau di Indonesia sama. Sistem pendidikan Indonesia beda dengan negara saya. Kalau negara saya dosen yang mengajar. Oh, mengajari. Iya. Kalau di sini mahasiswa yang mengajar. Oke. Jadi sistem beda. Laisa ala haddin sawa. Baik teman-teman, itu tidak ada perbedaan. Cuma perbedaannya itu Ada banyak. Itu salah satu. Iya, salah satunya. Kalau Cuma- mau lanjut kalau di Indonesia ada tugas untuk ujian. Kalau di Mesir atau negara saya ada ujian. Perbedaannya itu banyak. Kalau di negaranya itu at-ta'allum tarbiyah min qibali al-masyayikh kadzalika al-asatid, walakin fi madinatina Indonesia atau fi jaziratina Madura at-ta'allum kadzalika tarbiyah min qibali at-talamid. Jadi kalau pelajaran itu di negaranya gurunya yang mengajari murid-murid, tapi ya dosennya. Kalau di Madura atau negara kita Indonesia itu yang belajar muridnya, bukan gurunya. Gurunya itu atau dosennya itu cuma mendengarkan saja, gitu kan ya. Terus tradisi atau budaya apa yang paling menarik untuk dipelajari?
budaya di Madura yang menarik untuk dipelajari apa? Wallahi saya belum kenal dengan budaya sampai sekarang. Oh, masih belum kenal tentang budaya. Kalau budaya seperti apa? Sakera yang pakai baju merah putih masih belum pernah mendengar. Budaya-budaya Sakera yang pakai baju merah putih itu Belum. belum pernah mendengar. Berarti tentang budaya di Pulau Madura ini masih belum mengetahui banyak tentang. Ya, belum. Oke. Terus, apakah ada pengalaman yang membuat Anda merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat? Apa? Apakah ada pengalaman yang membuat Anda merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat? Seperti tadi bilang, orang Madura itu orang membantu bersama-sama atau Saling gotong royong. iya, seperti kerjasama. Ya. Jadi itu yang menurut saya. Berarti kalau orang-orang Madura itu identiknya saling menolong, saling Iya, sangat menolong. mengasihani dan semacamnya. Menurut Anda lebih menarik mana antara orang Madura dengan orang-orang di negaranya sendiri? Dari segi gotong royongnya, ta'awun gitu. Kenapa pakai bahasa Madura? Kenapa pakai bahasa Madura? Ya. Oke. Terus ada pelajaran hidup terbesar yang didapatkan dari pengalaman di Madura. Wallahi, اللي أنا اتعلمته لوحدي Pelajaran seperti apa ya? Kalau di kampus atau di universitas belajarnya itu anak-anak semangat sekali atau gimana? الاستقلالية Istiqlali. الاستقلالية ya. Oke, apa artinya itu? Itu seperti kondisi saya sekarang. Saya sendiri. Jadi saya harus buat semua untuk saya. Tidak ada orang yang membantu saya. Jadi saya harus tentukan kalau ada urusan. Saya tahu harus urusan itu dari mana biasanya, itu buat bagaimana buatnya. Jadi itu استقلالية itu الاعتماد على النفس. Oh, tiba nafs. الاعتماد. I'timad ala nafs. Ya. Jadi dia itu apa ya? Di Jazirah Madura di sini, teman-teman, dia itu memiliki pegangan al-istiqlali. Maksudnya i'timad ala nafsi. Jadi dia itu berjuang sendiri, tidak ada yang membantu. Ya, setiap harinya harus mandiri. Apapun yang dilakukan, dia itu harus percaya pada dirinya sendiri. Semua sendiri. Karena Puasa sendiri, karena makan sendiri, serba sendirinya. keluar sendiri, semua sendiri. Berarti antum masih belum berkeluarga. Belum berkeluarga, belum punya azwaj. Ya, belum nikah. Belum nih. Dalam satu kata, bagaimana Anda menggambarkan Madura? Coba berikan satu kata untuk Pulau Madura. Saya tidak bisa karena saya belum kemana-mana. Berarti masih belum mendengarkan kata-kata Madura itu. Sekelangkong. Oke. Kata yang sempat dibilangkan juga oleh guru tugas dari Al-Azhar di pondok saya, Sidogiri. Dia kalimat yang pertama kali didengarkan dari Pulau Madura adalah sakalangkong. Tapi oleh beliau ada tambahannya di depannya, yaitu mator. Jadi mator kalau disambungkan ke sekalangkong, mator sekalangkong. Kayak gitu. Oke. Terus apa pesan untuk para perantau atau mahasiswa yang akan pertama kali datang ke Madura? Misalkan ada mahasiswa dari luar juga seperti antum merantau ke Pulau Madura ingin menempuh pendidikan ke Universitas Islam Madura yang di sini, UIN atau UNIRA atau universitas lain, apa Dia masih ada banyak mahasiswa Mesir. Ada banyak. motivasinya apa menurut Anda? Mungkin minal budaya baru, mungkin belajar bahasa baru, mungkin juga melihat tempat baru. Melihat dari. Oke, jadi motivasinya untuk para perantau
perantau dari luar Madura, baik itu negara lain atau pulau lain. Kalau ada yang mau datang ke Madura untuk merantau, kalian itu harus belajar dengan semangat, belajar tentang budayanya, belajar tentang bahasanya, dan juga bagaimana berinteraksi dengan masyarakat di Pulau Madura. Untuk yang terakhir, apa harapan Anda untuk generasi muda Madura ke depannya? Untuk generasi muda Madura seperti kita dan teman-teman yang lain, adakah harapan untuk sambian pada kita? Semoga menjadi orang sukses kayak apa, semoga menjadi presiden di masa yang akan datang. Semangat belajar. Semangat belajar aja. Oke, harapannya kawan-kawan kepada muda-mudi di Pulau Madura, ya semangat belajar aja. Baik itu yang belajar di universitas atau di madrasah aliyah atau sanawiyah, semangat belajar intinya. Atau di Mesir. Atau di Mesir, ya. Mungkin ada teman-teman yang mau merantau juga ke Mesir, pesan dan juga harapan dari beliau supaya semangat belajar. Jadi intinya atau kuncinya dari belajar di sini kita itu bisa mengetahui banyak sesuatu, baik itu tentang ilmu pengetahuan atau budaya dan juga bahasa negara-negara yang kita Sebelum berbuat apapun harus tanya. Oke, sebelum kita berbuat kita harus Tanya. Sebagaimana yang ada di hadis. Bertanya jawab orangnya. Itu kan ada di hadis apa ya? Al-hadis al-arba'in an-Nawawi di hadis pertama itu. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap perbuatan itu pasti bergantung kepada terima kasih atas cerita dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar untuk lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan berani belajar dari lingkungan yang baru. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kita diberi keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga semoga kita diberi kesemangatan dalam belajar dan berproses dalam menata hidup di masa yang akan datang. Sekian dari kami dan juga tamu spesial kita pada siang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.